Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musyrifin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusrif wa in kunta ala nahrin jar. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, yang kemudian ditambahkan dengan nikmat kesehatan, sehingga semuanya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh dengan kenikmatan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada panutan kita semuanya, Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk kita semuanya sebagai umatnya yang mudah-mudahan Allah masih tetapkan keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwakarta yang Bapak banggakan, di pertemuan kedua ini kita akan masih membahas tema yang sama yang berkaitan dengan isu ekologis. Di kelas-kelas disampaikan oleh guru-guru terkait dengan surat Al-A'raf ayat 56 yang berkaitan dengan ekologis, yang kemudian di dalam kelas Bapak pernah bertanya, apa hubungannya ekologis dengan agama? Kenapa ekologis agama harus membahas masalah isu ekologis? Setelah kita bahas di ruang kelas, ternyata masalah isu ekologis berkaitan dengan tugas kita sebagai apa? Sebagai khalifah yang Allah titipkan amanah untuk mengelola alam bumi ini, yang Allah titipkan untuk mengelola sumber daya alam yang Allah telah sediakan di muka bumi ini. Tugas kita sebagai khalifah sangatlah berat. Khalifah bukan hanya sekedar memimpin suatu kelompok dan bangsa, tetapi khalifah adalah mengendalikan, memimpin diri kita supaya tumbuh rasa kesadaran diri untuk bisa mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Salah satunya adalah untuk memakmurkan dunia, bukan untuk merusaknya. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 56 minggu kemarin kita bahas, wala tusrifu fil ardi ba'da islaiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berbeda dengan ayat tersebut, masih di surat yang sama namun ayat yang berbeda. Di pertemuan kali ini Bapak akan membahas terkait dengan surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di mana di ayat ini menjelaskan
Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Artinya Allah memperbolehkan makan, minum, menggunakan pakaian yang mewah, bagus. Allah memperbolehkannya. Tapi dengan catatan, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini membahas kata wala tusrifu dengan kalimat yang berbeda. Artinya dengan surat Al-A'raf ayat 56, di mana kata wala tusrifu dimaknai dengan merusak. Sedangkan wala tusrifu di sini adalah berlebih-lebihan, diartikan berlebih-lebihan. Kalau secara harfiah memang kita lihat arti yang berbeda, tetapi secara makna merujuk kepada makna yang sama. Karena akar katanya kata dari la tusrifu itu akar katanya adalah sarofa yusrifu, israf. Kita kenal dengan kata israf, yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan atau melampaui batas. Tindakan yang melampaui batas kewajaran. Nah, di sini kata rusak dan berlebih-lebihan sangat berhubungan, berdekatan maknanya. Karena sekali lagi, perbuatan yang berlebih-lebihan selalu mendekati kepada kerusakan. Sekali lagi, tindakan yang berlebih-lebihan selalu mendekati kepada kerusakan. Contoh, ketika seseorang makan, maka tindakan makan itu diperbolehkan. Sesuatu yang mubah, yang Allah bolehkan. Silahkan makan, silahkan minum, wakulu wasrobu, boleh kalian makan, boleh kalian minum, diperbolehkan oleh Allah. Tapi ketika makan itu dilakukan secara berlebih-lebihan, nah jatuhnya bukan kepada kesehatan, tetapi kepada penyakit. Ketika seseorang makan berlebih-lebihan, maka sifat yang berlebih-lebihan ini bisa menyebabkan kerusakan pada dirinya atau ada kerusakan dalam organ tubuhnya. Ketika makan dilakukan secara berlebih-lebihan, tidak baik juga untuk kesehatan tubuhnya. Ternyata berlebih-lebihan dalam makan itu. Begitupun dengan minum. Ketika minum itu dilakukan secara berlebih-lebihan, misalkan 2 liter minum air dalam sekali ya, bukan dalam sehari, tapi sekali minum 2 liter. Ternyata itu bukan sehat. Itu malah jadi jatuhnya berlebih-lebihan, mendatangkan penyakit buat diri sendiri. Kenapa? Karena organ tubuh kita yang namanya ginjal tidak mampu untuk mengolah mineral yang dibawa oleh air itu secara berlebih-lebihan. Jatuhnya keracunan air putih. Ternyata bisa keracunan juga tubuh ini dengan air putih kalau dilakukan secara berlebihan. Jatuhnya apa efeknya? Biasanya pusing, ya, merasa pusing, merasa ngantuk, naik asam lambung dan sebagainya. Maka sewajarnya saja, tidak berlebih-lebihan. Begitupun kalau kita kaitkan dengan masalah ekologis, berlebih-lebihan ini bermakna seperti halnya kata Rasulullah, senada dengan sabda Rasulullah yang dimana Rasulullah mengatakan wala tusrib wa in kunta nahrinjar. Janganlah engkau berlebih-lebihan, kata Rasul. Jangan berlaku boros meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Artinya apa? Kamu boleh memanfaatkan air yang mengalir tersebut untuk kebutuhan kamu, sebatas untuk kebutuhan. Tapi ketika air itu dimanfaatkan secara berlebihan untuk yang tidak ada manfaatnya, maka itu dilarang oleh Rasul dan oleh Allah. Dilarang perbuatan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Bukan hanya air,
sumber daya alam itu, api, udara dan sebagainya. Ya, ketika dimanfaatkan secara berlebih-lebihan, itulah yang menjadi sebuah malapetaka yang mendatangkan kerusakan. Contoh di masa pandemi waktu itu, masa COVID-19, di mana semua orang dibatasi untuk berpergian. Orang tidak memanfaatkan kendaraannya untuk berpergian karena dibatasi, lockdown dan sebagainya. Apa sisi kebaikan, hikmahnya yang timbul? Ternyata bumi kembali kepada iklim yang baik dan stabil. Karena apa? Manusia sangat sedikit sekali memanfaatkan energi sumber daya alam berupa minyak bumi untuk menjalankan kendaraan, beraktivitas, pabrik dan sebagainya. Akhirnya apa? Ada energi yang disimpan, tidak dibuang secara berlebih-lebihan. Nah, kemudian memberikan efek perbaikan terhadap alam. Bagaimana jadinya? Jika terus-menerus itu berlanjut, kita bisa lihat kondisi alam ini, di mana ozon rusak karena efek rumah kaca, adanya buangan emisi gas yang berlebih-lebihan, ternyata bisa merusak ekosistem yang lainnya, bisa merusak juga alam yang Allah sediakan ini. Jadi dalam pemanfaatkan sumber daya alam ini, kita diwanti-wanti, kita diberikan rambu-rambu oleh Allah untuk tidak berlebih-lebihan. Karena sifat berlebih-lebihan sama dengan sifat merusak. Gitu, ya. Kalau kita tarik, manusia tidak bisa untuk memperbaiki alam. Yang bisa memperbaiki alam itu hanyalah Allah. Kita hanya berikhtiar. Berikhtiar untuk apa? Untuk menjaga yang sudah Allah perbaiki. Makanya katanya wala tusrifu fil ardi ba'da islahiha. Di ayat sebelumnya kita bahas. Nah, sedangkan di ayat yang kita bahas hari ini yaitu asrafu dengan sifat berlebih-lebihan. Coba kalau kita memanfaatkan sesuatu itu tidak berlebih-lebihan, tidak membuang-buangnya, maka energi alam pun akan tersimpan untuk jangka berkepanjangan, masih bisa dibutuhkan untuk anak cucu kita ke depan. Misalkan ketika seseorang menerangi rumahnya dengan satu lampu, cukup atau tidak? Kalau merasa sudah cukup dengan satu lampu, kenapa harus ada 4 lampu menerangi rumah? Di siang hari kita bisa mematikan lampu. Dengan penggunaan air, kita bisa gunakan secukupnya, tidak berlebihan, membuang-buang air, ya. Itu salah satu contoh sikap tidak berlebih-lebihan atau tabdzir dan israf, tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu usaha untuk menjaga ekologis agar tetap stabil. Seperti apa? Ketika kita memanfaatkan sumber daya alam, ya, ada langkah-langkah dalam pembelajaran mungkin geografi khususnya, ya. Kita mempelajari geografi sosial, di mana ketika kita memanfaatkan sumber daya alam harus ada aturan-aturannya. Kita harus ada yang namanya program reklamasi ketika menambang sesuatu sumber daya alam. Tidak boleh kita menambang kemudian tidak ada program reklamasi, tidak ada program perbaikan alamnya setelah kita gali, setelah kita rusak. Nah, ini salah satu dampaknya yang kemudian akan dirasakan oleh kita sendiri, di mana terjadi tanah longsor, banjir bandang. Ketika kita hanya mampu memanfaatkan, mengambil sumber daya alam itu, tapi tidak mampu merawatnya dan mengambil secara berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi sifat yang berlebih-lebihan sekali lagi selalu mendatangkan kepada kerusakan, ya, dimana
kita diperintahkan dalam kebijakan-kebijakan negara untuk mengelola sumber daya alam itu yang bersifat berkelanjutan. Seperti apa? Kita memanfaatkan energi terbarukan, ya, bisa mengubah tenaga air menjadi listrik, bisa mengubah sampah yang banyak menjadi sumber energi listrik. Cina sudah memanfaatkannya, tinggal kita nih, ya, umat Islam. Apakah sudah mampu melaksanakan itu? Bayangkan kalau manusia ini makan, menghambur-hamburkan makanan, semakin banyak kita berlebih-lebihan dalam beraktivitas seperti makan dan minum berlebih-lebihan, ya, tentunya banyak sampah yang dibuang dari hasil makanan kita. Semakin banyaknya sampah menumpuk dari hasil makan kita yang berlebih-lebihan, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Semakin banyak sampah yang dihasilkan, maka akan menimbulkan beberapa gejala di lingkungan ekologis. Seperti apa? Banjir, penyakit, virus, dan sebagainya. Ya, kalaupun dibakar, sekalipun dibakar, maka sampah itu akan menghasilkan gas-gas yang kurang baik, ya, untuk lapisan langit kita, untuk lapisan ozon kita, ya. Jadi energi-energi itu contohnya nih, selama bulan Ramadan ini orang makan secukupnya. Ketika makan secukupnya, maka akan sedikit sekali sampah yang terbuang. Ketika sampah itu tidak banyak terbuang, maka alam akan terjaga. Itu contoh kecilnya dari sikap kita sebagai seorang muslim untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Karena tindakan sekecil apapun yang kita lakukan, yaitu untuk tidak berlebih-lebihan, akan mendatangkan perbaikan, ya, terhadap lingkungan hidup kita sendiri, ya, di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Ketika kita mampu sebagai muslim mendirikan perintah Allah, wala tusrifu, tidak berlebih-lebihan, tidak merusak, maka kita sudah mengerjakan sebagian tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, yaitu mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena keinginan itu selalu tidak memiliki batasan, ingin selalu berlebih-lebihan, tidak ada rasa kepuasan. Oleh karena itu, anak-anak semansa yang Bapak banggakan, penting bagi kita untuk selalu menjaga diri kita agar tidak bersikap berlebih-lebihan dalam memanfaatkan segala sesuatunya, baik itu makanan, minuman, dan pemanfaatan sumber daya alam. Baik teman-teman semansa, siswa-siswi yang sangat luar biasa, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan, untuk bisa menjaga alam ini menjadi alam yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.